Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Utsman radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada pagi hari dengan mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan di minha arba'atun hurum, di 4 bulan yang dimuliakan Allah. Salah satunya adalah bulan Zulqa'dah. Barang siapa yang beramal pada 4 bulan ini, amal mereka akan dilipat gandakan. Dan barang siapa yang berbuat dosa pada 4 bulan ini, dosa mereka pun akan dilipat gandakan. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati pengurus masjid beserta jajaran, yang saya muliakan alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama, pangkat dan jabatan. Terkhusus abang saya, ini Abang Erdiansah, dosen Unri. Beliau ini senior saya, guru saya, yang sudah bertahun-tahun tidak ketemu, tadi baru ketemu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, qadarullah Allah pertemukan dalam suasana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini menjelang waktu syuruk saya ingin menyampaikan beberapa hal. Dalam Al-Qur'an ada 30 juz 114 surah, terdiri dari 6.666 ayat. Ada yang mengatakan 6.636 ayat. Apa yang paling banyak isi dalam Quran? Yang paling banyak isi dalam Quran itu bukan perintah dan larangan, bukan hukum halal dan haram, bukan hak dan kewajiban. Yang paling banyak isi dalam Al-Quran itu adalah kisah. Kisah para nabi, kisah para rasul, dan kisah orang-orang saleh. Kisah Nabi Musa alaihissalam Allah sebut namanya 136 kali dalam Quran. Ceritanya diceritakan Allah ke dalam 12 juz Al-Quran. Kisah Nabi Nuh alaihissalam Allah sebut namanya 69 kali dalam Quran. Ceritanya diceritakan Allah. Kisah Ibrahim ini hampir ke dalam 8 juz Al-Quran. Kisah Nabi Nuh alaihissalam Allah sebut namanya 43 kali dalam Quran. Ceritanya diceritakan Allah ke dalam 4 juz Al-Quran.
Kisah Nabi Isa alaihissalam Allah sebut namanya 55 kali dalam Quran. Ceritanya diceritakan Allah ke dalam 2 juz Al-Quran. Adam alaihissalam namanya disebut 25 kali. Ayub alaihissalam namanya disebut 16 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya disebut 25 kali dalam Al-Quran. 4 kali Allah menyebut nama Muhammad. 1 kali Allah memanggilnya dengan kata Ahmad. 1 kali Allah menggunakan kata bi'abdihi. Sisanya Allah menggunakan kata ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Hampir kisahnya diceritakan Allah ke dalam setiap surah dalam Al-Quran. Apa tujuan Allah menceritakan kisah-kisah ini paling banyak dalam Quran? Mestinya Pak, akal kita yang terbatas ini, harusnya kita akan berkata, harusnya Allah menceritakan amal ibadah para nabi, biar amal itu kita contoh, kita tiru. Tapi ternyata tidak. Yang paling banyak Allah ceritakan kisah. Kenapa Allah banyak ceritakan kisah dalam Al-Quran? Kata ulama, alasannya yang pertama, kita sholat 5 waktu sehari semalam. Jumlah rakaatnya 17 rakaat. Setiap rakaat kita baca 1 surah, namanya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu rukun sholat. Kalau ada orang sholat tidak baca surah Al-Fatihah, sholat mereka tidak akan diterima Allah. Sama seperti perempuan hamil gugur kandungan sebelum melahirkan. Dalam surah Al-Fatihah ada ayat yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan orang-orang yang lurus sebagaimana jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Jalan orang lurus, jalan orang yang diberikan nikmat itu jalan siapa? Tidak ada jalan lain kecuali 4 jalan saja Allah telah memberitahu dalam Al-Quran. Yang pertama, minan nabiyyin, jalannya para nabi, jalannya para rasul. Ikutilah jalan mereka. Kalau tidak sanggup mengikuti jalan mereka, ikuti jalan yang kedua. Wasiddiqin, ikuti jalan orang-orang yang imannya betul. Kalau tidak sanggup mengikuti jalan mereka, ikuti jalan yang ketiga. Wasuhada, jalan orang-orang yang mengorbankan harta dan dirinya untuk agama. Kalau tidak juga sanggup mengikuti jalan mereka, ikuti jalan yang keempat, yang terakhir. Wassolihin, ikuti jalan orang-orang soleh yang tidak bermaksiat kepada Allah. Selesai. Tidak ada jalan lain. Sekarang bagaimana kita akan mengikuti jalan para nabi, sementara kisah para nabi pun kita tak paham dalam Quran? Makanya maaf Bapak Ibu, nabi itu Allah utus ke muka bumi ini. Nabi dan Rasul itu jumlahnya 124.000 Nabi dan Rasul, 313 orang Rasul, 25 Nabi yang wajib diimani, 5 Nabi ulul azmi, 1 khataman nabiyyin la nabiyya ba'dang, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang wajib diimani itu cuma 25. Pertanyaannya, ada tidak Nabi yang Allah sebut dalam Quran tapi dia tak termasuk dalam 25 Nabi? Kira-kira hambaku yang soleh. Maka para ulama mengatakan Khidir. Khidir itu berasal dari kata khidir, tempatnya hijau, tempat alas duduk hijau. Banyak Nabi yang Allah sebut dalam Quran tapi tidak termasuk dalam 25 Nabi. Sis alaihissalam Nabi, namanya disebut 2 kali dalam Quran tapi tidak masuk dalam 25 Nabi. Ada orang tanya, kenapa tidak masuk dalam 25 Nabi? Saya. Karena tanya saya sama yang membuatnya. 25 Nabi itu tidak masuk dalam Sis, tak masuk, Khidir tak masuk, dan lain sebagainya. Baik, subuh ini kita akan bicara Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir, kisah para Nabi dan kisah para Rasul. Tapi sebelum saya sampaikan, saya berikan tawaran kepada Bapak Ibu. Hari ini kita mau membahas Nabi yang mana? Pilih saja salah satu. Saya berikan usulan kepada Bapak Ibu, silakan memilih Nabi yang mana yang mau kita bahas pagi hari ini. Silakan Bu, ada usulan? Atau memang tak hafal nama Nabi? La ilaha illallah. Bapak-bapak silakan usul saja Pak. Nabi mana yang mau kita bahas? Sebut sajalah. Nabi Khidir. Lain, ada lagi yang lain? Nabi Muhammad lah tiap hari cerita orang dah. Nabi Ibrahim. Siapa lagi? Nabi Ayub.
Musa. Nah, baik. Itu tandanya tidak selesai dengan sekali kajiannya dong. Nah, sekarang kita ambil saja momentum. Kita ambil momentum karena sekarang ini bulan Zulqa'dah. Minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Bulan itu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan yang terjepit di antara Jumadil Akhir dengan bulan Sa'ban, yaitu bulan Rajab. Karena momentumnya bulan-bulan pengorbanan, kita akan ambil satu nabi yang terkait dengan pengorbanan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Supaya nanti semangat berkorban kita di hari raya Idul Adha timbul semangat. Baik, kita akan bahas satu nabi. Nabi itu nabi yang paling banyak namanya Allah sebut dalam Quran. Jadi ingat, yang paling banyak itu bukan Nabi Muhammad. Yang paling banyak itu Allah sebut dalam Quran Musa. 136 kali namanya disebut Allah. Ceritanya diceritakan Allah dalam 12 juz Al-Quran. Yang nomor 2 Ibrahim alaihissalam, namanya disebut 69 kali dalam Quran. Ceritanya diceritakan Allah ke dalam 8 juz Al-Quran. Ibrahim alaihissalam adalah nabi dan rasul. Urutan yang nomor 6 dari 25 nabi. Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, Nuh alaihissalam, Hud alaihissalam, Saleh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam. Atau nabi yang kedua, nabi-nabi ulul azmi. Ulul azmi cuma 5. Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 6 nabi dari 25 nabi, nomor 2 dari nabi ulul azmi. Ibrahim alaihissalam diutus di daerah Ur. Ur itu Irak Selatan. Ada yang menamakan kota itu Mesopotamia. Ada yang mengatakan nama itu Babilonia. Ada yang mengatakan kota itu bernama Kanan. Ada yang menamakan kota itu bernama Damaskus. Apapun namanya, diutuslah Ibrahim di daerah Ur, Irak Selatan. Ada yang lah pernah ke Irak tu, Pak? Tidak dong. Makanya mohon maaf kalau ada piti bisu jalan tu ke luar negeri. Ambo mohon maaf Pak Bu, tampang ambo nan buruk banyak. Hobi ambo ke luar negeri. 2003, 2006, 2009 ambo jalan ke 9, 10 negara di Asia. Singapura, Thailand, Malaysia, Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Sri Lanka. Potang kalau tidak di corona, ambo berangkat pula ke 7 negara di Eropa. Makanya kalau piti banyak jalan ke luar negeri. Kau tinggal dalam kota, rumah gadang, piti banyak, ame lawe, tapi jalannya Pulau Cinta, Sungai Gelombang, Kepala Banda, kampungan. Tompek Jawi mandi, di situnya mandi, la ilaha illallah. Jalan ke luar negeri biar tahu kita tempat bersejarah. Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim ini diberikan gelar oleh Allah banyak. Pertama, gelar Nabi Ibrahim ini diberikan nama Khalilur Rahman, kekasih Allah. Khalilullah, orang yang paling dicintai Allah. Nabi yang diberikan gelar Khalilur Rahman, Khalilullah itu Ibrahim alaihissalam. Tidak ada satupun Nabi dalam Al-Quran yang namanya disandingkan kepada Rasulullah, yang salawatnya ditumpangkan kepada salawat Nabi. Hanya Ibrahim alaihissalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada apa dengan Ibrahim alaihissalam? Makanya Ibrahim itu dikatakan Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah. Yang kedua, Ibrahim ini dikenal dengan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa dikatakan bapaknya para nabi? Maaf, karena nabi setelah Ibrahim, Ibrahim nabi yang ke-6 dari urutan 25 nabi, berarti ada 19 nabi lagi di bawah Ibrahim. Seluruh 19 nabi itu lahir dari anak cucu keturunan Ibrahim alaihissalam. Maka dikatakan Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa bapaknya para nabi? Karena seluruh keturunan nabi setelah Ibrahim itu berasal dari anak cucu keturunan Ibrahim alaihissalam. Apa betul Pak Ustaz? Baik, kita buktikan. Kita lihat ke atas.
Ibrahim nasabnya tersambung dengan Nabi Adam. Jadi tidak ada nabi yang nasabnya tidak tersambung dengan nabi-nabi yang lain. Semua nabi itu jalur nasabnya tersambung dengan nabi yang lain. Dari mana jalur datangnya? Kita lihat. Adam alaihissalam punya anak 40 orang. Sekali lahir sepasang, lahir sepasang, lahir sepasang, 20 kali kelahiran. Jumlah anak Nabi Adam 40 orang. Jumhur ulama sepakat. Walaupun ada ulama yang lain mengatakan anaknya 30 pasang, 60 orang. Tapi jumhur sepakat anak Nabi Adam 40 orang. Di antara 40 orang tadi, satu anak diangkat jadi Nabi, Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Qainan, Qainan punya anak Mahlail, Mahlail punya anak Yarid, Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasalli, Mutasalli punya anak Lami, Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya 4 orang anak, Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Kan'an dihancurkan Allah, tinggal 3 anak, Sam, Ham dan Yafid. Dari Sam lahir anak Arfaksad, Arfaksad punya anak Saleh, Saleh punya anak Abil, Abil punya keturunan Falik, Falik punya anak Rau, Rau punya keturunan Sarud, dari Sarud ini punya anak Nahur, dari Nahur ini punya anak diberi nama Azar, atau orang menyebutnya Tarah, atau sebagian menyebutnya Tari. Azar, Tarah, Tari ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Maka dikatakan Ibrahim bin Tara, bin Nahur, bin Sarud, bin Ra'u, bin Abil, bin Falik, bin Saleh, bin Arfa, bin Sam, bin Nuh, bin Lami, bin Mutasalli, bin Idris, bin Yarid, bin Mahlail, bin Qainan, bin Anusi, bin Sis alaihissalam, bin Adam alaihissalam. Cuba diulang, Pak. Tak akan nangkuk dah, Pak. Kalau utak lah piti-piti je nak nangkuk dah. Ada jemaah saya, ini bermacam-macam saya sampaikan di masjid. Pak Ustaz, kami besok pulang ke rumah kampung kami, Ustaz. Ngapa pulang kampung? Kami kan tulis nama kami, nama ayah kami, nama datuk kate. Untuk apa gunanya? Kami ingin pelajari, Ustaz, nasab ayah kami. Jangan-jangan kakek-kakek kami nasabnya termasuk dalam jalur para nabi. Saya sarankan, tidak usah. Kenapa? Nanti bertemu dengan jalur Abu Lahab, stres. Bersuhu dengan jalur Fir'aun, mereka patah semangat. Tak usah lah, Pak. Awak kau tak masuk nasab para nabi. Jangan kan masuk nasab para nabi lah, Pak. Tampang-tampang orang Arab je tak tahu jawab dah. Jadi jangan memaksakan kita ni masuk jalur nabi. Lah diciptakan Allah, awak kau ketek-ketek, pendek-pendek, hitam kalik, sembayang nak copek, terima je lah. Maka jangan memaksakan diri. Tu Ibrahim, nasabnya tersambung kepada Adam alaihissalam. Lantas di mana kita bisa mengetahui bahwa Ibrahim dikatakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi? Karena anak cucu keturunan Ibrahim yang lahir setelah Ibrahim 19 orang diangkat jadi nabi dan rasul. Apa ya, Ustaz? Baik. Sekarang kita lihat, Bapak Ibu, kita buktikan, betulkah Ibrahim ni bapaknya para nabi? Sebut saja nabi setelah Nabi Ibrahim. Sebut saja. Ada yang berani menyebut? Sebutkan nama Nabi setelah Ibrahim. La ilaha illallah. Nama Nabi tak hafal, biar pandai lo minta surga Firdaus. La ilaha illallah. Siapa, Bu? Siapa? Musa. Siapa lagi? Lut. Siapa lagi? Siapa? Siapa, Bu? Ismail dokek bona tu jauh sikit. Yahya, Isa, Yakub, jauh lagi. Sulaiman. Itu seluruhnya berasal dari anak cucu keturunan Ibrahim. Jadi 19 nabi itu berasal dari keturunan Ibrahim. Apa betul, Pak Ustaz? Kita lihat. Ibrahim punya istri. Berapa orang istri Ibrahim? Ompet. Bini Ibrahim itu 4, makanya syarat menjadi orang soleh, istrinya mesti 4. Nah, jadi orang soleh itu bininya 4, Pak. Makanya di WA itu kalau istri 4 itu namanya Superman. Kalau istri 3 namanya gentleman. Kalau istri 2 namanya real man. Kalau istri 1 cemen. Ndak babini no comment. Jadi Ibrahim itu istrinya 4, bukan 2. Ini kita belajar. Ibrahim itu punya istri 4.
Yang pertama nama istrinya Sarah, lambat dapat anak, tapi dikasih anak. Yang kedua Hajar. Yang ketiga Profesor Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan Kentura. Yang keempat istri Ibrahim hamba sahaya Yasjur binti Amar. Dari Sarah punya anak 1, dari Hajar punya anak 1, dari Kentura punya anak 6, dari istri yang keempat punya anak 5. Ibrahim punya istri 4, punya anak 3 boleh. Anak Ibrahim itu 13. Betulkah Ibrahim ini nasab para nabi? Kita lihat. Ini maaf. Istri pertama Sarah, istri kedua Hajar, istri ketiga Kentura, istri keempat Yasjur binti Amar, istri keempat kita kesampingkan karena tak masuk jalur nubuah. Kita ambil istri ketiga. Istri ketiga namanya Kentura. Profesor Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan Kentura ini punya anak 6. Salah satu anak 6 itu nama anaknya Madian atau disebut dengan nama Madean. Madian punya anak Yashur. Yashur punya anak Mikail. Mikail punya anak Su'aib alaihissalam. Maka dikatakan Su'aib bin Mikail bin Yashur bin Madian bin Ibrahim alaihissalam, Nabi. Dari istri kedua Hajar punya anak Nabi dan Rasul Ismail alaihissalam. Dari keturunan Ismail lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fil bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Mudrika bin Huzaimah bin Mudar bin Ma'ad bin Ilyas bin Adnan bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam, Nabi. Dari istri pertama Sarah kok lambe dapat anak, tapi sekali dikasih anak Nabi Ishak alaihissalam. Makanya kalau Bapak Ibu baca Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir, la ilaha illallah, Sarah ini perempuan tercantik nomor 2 di muka bumi ini setelah istri Nabi Adam alaihissalam. Jadi perempuan tercantik nomor 2 di muka bumi setelah istri Nabi Adam adalah Hawa. Saya coba bayangkan wajah Sarah itu, tidak terbayang. Karena tidak ada riwayat hadis yang mendukung wajah Sarah. Akhirnya saya turunkan imajinasi bayangan saya ke wajah istri Nabi Aisyah. Karena Aisyah banyak hadis yang menyampaikan fisiknya. Dalam kitab Al-Mar'atus Shalihah diceritakan ciri-ciri Aisyah. Aisyah putri Abu Bakar, gadis menikah dengan Nabi umur 8 tahun, bercampur 9 tahun. Riwayat lain mengatakan menikah umur 13 tahun, bercampur umur 14 tahun. Aisyah putri Abu Bakar, orang Arab asli, tinggi, putih, langsing, hidungnya mancung, bibirnya mungil, suaranya lembut, lesung pipi dan pipinya kemerah-merahan. Coba bayangkan orang Arab tinggi, langsing, putih, mancung, suara lembut, bibir mungil, lesung pipi dan kemerah-merahan. Bayangkan ancak bini Aisyah. Dan bayangkan bini awak Pak, gopo hitam pendek berciri lo munculnya, la ilaha illallah. Itu baru Aisyah, belum Sarah. Makanya Sarah itu perempuan tercantik nomor 2 setelah istri Nabi Adam alaihissalam. Sarah punya anak Nabi Ishak alaihissalam. Ishak punya anak kembar. Satu yang kembaran yang pertama diangkat jadi Nabi Yakub alaihissalam. Kembaran kedua namanya Al-Ais. Al-Ais ini punya anak Aram. Aram punya anak Amus. Amus punya anak Tawak. Dari Tawak lahir anak Nabi Ayub alaihissalam. Dari Ayub punya anak Nabi Zulkifli alaihissalam. Maka dikatakan Zulkifli bin Ayub bin Tawak bin Amus bin Arab sampai bin Al-Ais sampai dengan bin Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Dari Yakub turun ke bawah punya anak 2 boleh orang, 12 orang itu dikatakan Bani Israel. Salah satu di antara 12 orang tadi, satu anak diangkat jadi Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf punya anak Ibrahim, Ibrahim punya anak Sutlim, Sutlim punya anak Ahtub,
Akhtub punya anak Ilyas alaihissalam, nabi. Maka dikatakan Ilyas bin Akhtub bin Sutlim bin Ibrahim bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Saudara Yusuf namanya Benjamin. Benjamin punya anak Abu Makta. Abu Makta punya anak Matta. Matta punya anak Yunus alaihissalam, nabi. Saudara Benjamin namanya Lewi. Lewi punya anak Azar. Azar punya anak Muhid. Muhid punya anak Qohat. Qohat punya anak Imron. Imron punya anak Musa alaihissalam. Harun alaihissalam. Harun punya anak Ilyas alaihissalam. Saudaranya Lewi Yahuda, atau disebut dengan nama Yahudea. Kau yang cikal bakal orang Yahudi yo. Yahuda punya anak Faris. Faris punya anak Aram. Aram punya anak Aminabad. Aminabad punya anak Uwaibid. Uwaibid punya anak Salmun. Salmun punya anak Hasyun. Hasyun punya anak Buas. Buas punya anak Yisais. Dari Yisais lahirlah anak Daud alaihissalam. Daud punya anak Sulaiman alaihissalam. Sulaiman punya banyak bini. Salah satu istrinya adalah Ratu Balkis. Punya anak tunggal namanya Rahab'an. Rahab'an punya banyak anak. Salah satunya adalah Ainaman. Dari keturunan Ainaman lahirlah Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam. Saudaranya Ainaman namanya Radim. Radim punya anak Yahusabat. Yahusabat punya anak Amsaya. Amsaya punya anak Nausa. Nausa punya anak Nawas. Nawas punya anak Imron. Imron punya putri Maryam. Dari Maryam lahirlah Isa alaihissalam. Maka dikatakan Isa bin Maryam binti Imron bin Nawas bin Nausa bin Amsaya bin Radim bin Yahusabat bin Sulaiman bin Daud bin Yisais bin Mu'az bin Salmun bin Hasyun bin Aminabat bin Uwaibid bin Faris bin Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Sarut bin Rawu bin Abil bin Falik bin Soleh bin Arfa bin Sam bin Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Dosa dia apa lepak gilo deh mereka. Makanya Ibrahim itu bapaknya para nabi. Seluruh keturunannya diangkat oleh Allah jadi nabi. Sekarang kita mau lihat apa yang dibuat Ibrahim sehingga Ibrahim itu keturunannya dijaga oleh Allah 19 jadi nabi. Tak tanggung-tanggung Pak keturunan Ibrahim. Ada nabi yang diberikan 3 kitab suci. Musa diberikan Taurat, Isa diberikan Injil, Rasulullah diberikan Al-Quran. Keturunan Ibrahim alaihissalam. Apa yang dibuat oleh Ibrahim? Itu yang mau kita contoh hari ini. Agar apa? Kalau kita melakukan spirit perjuangan pengorbanan yang dilakukan oleh Ibrahim, maka pertolongan yang Allah berikan kepada Ibrahim akan dibuat oleh Allah pada hari ini. Ibrahim anak keturunannya dijaga oleh Allah jadi nabi. Dan insya Allah kalau kita buat spirit perjuangan ini, anak cucu keturunan kita tidak diangkat jadi nabi, tapi anak cucu keturunan kita akan dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Spirit itu yang mau kita tiru. Makanya Allah contoh. Makanya ibu besok, bapak besok menyembelih hewan kurban, itu kan mengikuti millat Ibrahim Hanifah. Mencontoh-contoh spirit pengorbanannya. Walaupun tidak sama pengorbanan kita dengan Ibrahim. Ibrahim yang dibantainya apa? Yang dibantainya anaknya. Kita mencontoh-contoh apa yang dibuat oleh Ibrahim. Baik, ada 19 yang dibuat oleh Ibrahim. Kalau disampaikan semuanya sampai jam 11 siang. Jadi karena ini sampai Isra, kita sampaikan 3 saja. Besok kalau diundang balik silakan. Tidak bonti, tidak ada masalah. Baik, sebelum kita lihat apa yang dilakukan oleh Ibrahim, kita lihat dulu. Ibrahim nabi yang terkenal di semua lintas agama. Bapak jangan bangga dulu, bukan orang Islam saja mengenal Ibrahim. Orang Yahudi mengenal Ibrahim, orang Nasrani mengenal Ibrahim, orang Majusi mengenal Ibrahim dengan nama yang berbeda-beda. Orang Islam menyebut Ibrahim alaihissalam, orang Yahudi menyebut dengan nama Abraham. Sama orang Islam menyebut Sulaiman, orang Yahudi menyebut Solomon, orang Islam menyebut Daud alaihissalam, orang Yahudi menyebut David.
Islam menyebut Ibrahim alaihissalam, Yahudi menyebut Abraham, bahkan orang Hindu menyebut nabinya bernama Brahma. Makanya mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama, kapan Ibrahim ini menjadi nabi yang terkenal di semua lintas agama? Dulu. Pertama sekali, Ka'bah dibangun zaman Nabi Adam. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Baqqatan mubarakah wa hudan lil alamin. Rumah yang pertama sekali dibangun oleh Allah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Baqqatan mubarakah wa hudan lil alamin. Pertama sekali rumah yang dibangun oleh Allah pada zaman Nabi Adam. Ketika zaman Nabi Adam dibangunlah Ka'bah, nama lainnya Baqqah. Dibangun, Adam wafat, muncul Nabi Idris, Ka'bah masih ada. Idris wafat, muncul Nabi Nuh. Ketika zaman Nabi Nuh, banjir datang. Dunia ini dikelilingi oleh air 180 hari. Ka'bah mengalami kehancuran. Nuh wafat, muncul Nabi Hud, Ka'bah dibiarkan. Hud wafat, muncul Nabi Soleh, Ka'bah dibiarkan. Ketika Soleh wafat, muncullah Nabi Ibrahim. Maka Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk meninggikan pondasi, merenovasi Ka'bah. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail. Tak kala kami perintahkan kepada Ibrahim untuk meninggikan pondasi Ka'bah, ditinggikan bersama putranya Ismail. Saat itulah Ibrahim menjadi nabi yang terkenal di antara lintas agama. Maka tempat memulai pengerjaan meninggikan pondasi Ka'bah itu yang dinamakan dengan Maqam Ibrahim. Jadi kalau Bapak Ibu pergi umroh, samping Ka'bah ada kaca warna kuning tutupnya, itu namanya Maqam Ibrahim, tempat memulai pengerjaan pembangunan Ka'bah. Di samping Ka'bah ada bangunan setengah lingkaran, itu namanya Hijr Ismail. Di saat Ibrahim mau membangun Ka'bah, merenovasi, Ismail berumur 4 tahun. Dia tak biarkan ayahnya bekerja. Dia ambil batu, dia susun-susun. Batu itu bahasa Arabnya hajar. Disusun-susun hijir. Dinaikkan ke atas hujrah. Dibuat kamar-kamar hujurat yang disusun-susun. Itu dinamakan Hijr Ismail. Maka itu yang dikatakan dimulailah Ibrahim dikenal di lintas agama. Jadi jangan heran Pak, maaf, menurut penelitian-penelitian sebelumnya, tapi saya juga tidak begitu percaya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Ada kemiripan ritual antara agama Islam dengan saudara kita yang beragama Hindu. Ada kemiripan. Kenapa? Maaf, Ibrahim diturunkan Allah dalam sejarah 1700 sampai dengan 1800 sebelum Masehi. Agama Hindu punya nabi namanya Brahma, diturunkan 1700 sampai dengan 1800 sebelum Masehi. Zamannya sama. Ini bukan ilmu cocok logi, ada penelitian sebelumnya, tapi saya belum percaya betul, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Ada kemiripan sejarah. Apa kemiripan sejarah? Kita lihat. Ibrahim punya istri namanya Sarah. Saudara kita beragama Hindu, nabinya Brahma, punya istri namanya Saraswati. Di Mekah ada bangunan monumen tertua, dijadikan oleh kita kiblat, namanya Ka'bah, segi 4, dalamnya kosong. Kalau Bapak Ibu pergi ke India, ada bangunan seperti Ka'bah, namanya stupa. Di Mekah ada air suci namanya Zam-Zam. Di India ada air suci namanya Gangga dan Yamuna. Di Mekah ada ritual ibadah haji dan umroh, pakai selempang berwarna putih tidak berjahit. Di India, saudara kita beragama Hindu, ada pakaian ritual ibadah mereka, selempang tidak berjahit tapi warnanya kuning. Di Mekah ada urusan haji dan umroh, tawaf, sa'i, ada urusan dengan kepala, namanya tahallul. Di India ada urusan dengan kepala, namanya digundul. Kita ada urusan penyembelihan hewan kurban. Di India, saudara kita agama Hindu menyembelih juga binatang, tapi namanya gadri. Jangan-jangan saudara kita yang beragama Hindu dulunya mengikuti millat Ibrahim Hanifah, tapi kena ribuan tahun bergeser, ribuan tahun berubah kebiasaan, berubah kebudayaan, berubah akidah.
Maka diutuslah Nabi kita Muhammad yang lahir di kota Mekah yang tidak jauh dari Ka'bah. Untuk apa? Mengembalikan mereka semua agar mereka kembali masuk ke jalurnya dan beriman kepada Allah. Kok bisa Ustaz? Bisa. Berapa jarak antara Ibrahim dengan Nabi Muhammad? Ribuan tahun. Bisa berubah, bisa. Awak aja orang Minang merantau ke Jakarta 3 bulan tuh lalu punya bakso Minang lah pakai lulu gua-gua lo 3 bulan baru dia. Ini ribuan tahun. Makanya jangan salah, Ibrahim itu menjadi nabi yang dikenal di semua lintas agama. Baik, ini sejarah Ibrahim. Mengenai nanti pertanyaan saya berikan kesempatan. 2. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam sehingga Ibrahim ini anak keturunannya dijaga oleh Allah? Yang pertama, Ibrahim alaihissalam memastikan dirinya, memastikan istrinya. Kenapa saya sebut 4 orang? Ya 4 bininya. Kalau apa DC itu istri dia. Memastikan dirinya, memastikan istri-istrinya menjadi wanita dan laki-laki yang terbaik di hadapan Allah. Bapak kalau ingin punya anak keturunan yang baik, pastikan dulu bapak menjadi orang soleh, dan jaminkan pastikan dulu istri kita menjadi istri yang soleha. Itu syarat pintu gerbang awal untuk melahirkan keturunan yang baik. Payah Ustaz mendidik bini. Memang payah Pak. Mendidik bini awak kok payah. Lebih sonang awak mendidik bini orang le Pak. Kalau bini orang awak ceramah nangis ya Pak. Bini awak baru mulai ceramah lah cemei ya Pak. Tapi begitulah instrumen dakwah. Pastikan istri kita, anak kita, keluarga kita, orang yang terbaik di kehidupan kita. Jadikan diri kita yang terbaik. Jadikan istri kita istri yang soleha yang terbaik. Makanya Bapak Ibu yang datang ke masjid ini bukan mendengarkan ceramah hebat-hebat. Tidak, saya menyampaikan kajian agar saya jadi baik, Bapak Ibu jadi baik. Nanti Bapak Ibu dan saya pulang ke rumah, rumah kita menjadi baik, keluarga kita menjadi baik. Artinya Bapak Ibu sekarang sedang dididik jadi dokter. Untuk apa? Menyembuhkan pasien yang sedang sakit. Siapa pasien yang sakit? Istri kita yang belum menutup aurat, suami kita yang belum sholat, anak-anak kita yang masih bermaksiat. Ibu jadi dokter ingin menyembuhkan pasien yang sedang sakit di rumah. Sekarang bagaimana pasien yang sakit akan sembuh, sementara dokter dalam masa jikola bapak penyakit pulau. Makanya kita duduk di sini agar kita jadi baik, istri kita menjadi istri yang terbaik. Jadi mohon maaf, kita didik istri kita menjadi istri yang terbaik. Makanya mohon maaf Pak, pastikan diri kita. Ini saya mau tanya, ketua masjidnya mana Pak? Ini masjid paripurna, berada di lingkungan RW atau di lingkungan RT Pak? Masjid ini berada di lingkungan RW atau RT? 3 RT. Berarti ya kalau Jumat itu 3 RT itu dipastikan kemari. Baik 3 RT itu berapa kakaknya? Kira-kira mana? Hah? Ada 1000. Pak RW ini mana? Nah baik, lebih kurang 1000 orang. Dari 1000 orang ini berapa kakak yang kira-kira non muslim? Kira-kira 30% dari 1000 kurang 300, berarti 700 non muslim. 300 non muslim tinggal 700 kakak. Dari 700 kakak ini kira-kira berapa kakak yang jando? Berapa? Hah? 18% kita buat 20%. Pengurus masjid itu harus tahu data Pak. Jadi impak aja diurus. Kalau janda itu artinya tidak ada laki-laki di rumah. Kalau 20% berarti hilang 50%. Dari 1000 tinggal 500 kakak. 500 kakak pengurus masjid pastikan pengurus itu 500 kakak. Kalau nyokerajo siang zuhur asar oke lah. Tapi pastikan maghrib isya minimal subuh harus ada 500 laki-laki yang togak sembahyang berjamaah di masjid ini. Itu kalau nyosurang, kalau dibawanya bininya 1000. Itu kalau bini cie, bini dua 1500. La ilaha illallah. Seperti itu. Saya sudah banyak jalan Pak. Di Thailand saya 2 bulan setengah. Di Magetan saya hampir 4 bulan. Di Klaten di Jogja Joko Karyan, mohon maaf, saya habiskan masa 2 bulan. Di Sragen habiskan masa 1,5 bulan. Studi kebandingan dengan kelayakan masjid di sana Pak, di Sragen di Joko Karyan itu. Salat subuh berjamaahnya 1500 orang. La ilaha illallah.
Itu habis kajian Pak, bukan makan lontong. Habis kajiannya door prize. Door prize-nya laki-laki perempuan dapat satu-satu umroh bulan depan. Coba bayangkan. Makanya pastikan Pak RW, Pak RT. Makanya saya mau bacakan satu ayat. Bapak Ibu mau tersinggung, tersinggunglah. Apa kata Allah? Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna wa mutrafiha fafasaku fiha fa haqqo 'alaiha al-qaul. Sebelum kami hancurkan satu negeri, satu republik, satu provinsi, satu kecamatan, satu RW, satu RT, satu lingkungan masjid. Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna. Kami perintahkan orang-orang kaya di kampung itu, orang-orang tokoh-tokoh masyarakat yang didahulukan selangkah, RT-nya, RW-nya, ketua pemuda, ketua BSKM, ketua BKMT, lurahnya, camatnya, tokoh masyarakatnya, orang kayanya. Sebelum kami hancurkan negeri itu, kami perintahkan mereka untuk taat kepada kami. Wa mutrafiha fafasaku biha fa haqqu 'alaiha al-qaul. Kalau mereka tidak mau mentaati kami, berlakulah hak kami atas mereka. Apa kata Allah? Kami timpakan bencana di negeri mereka. Jadi penyebab kampung awakku bencana, di RW RT tidak pernah ke masoji, itu masalahnya. Sampaikan dengan mereka. Saya tidak takut Pak, jangankan RT RW, sama UUN wali kota aja ketik, dia tidak takut yang bodoh. Apalagi RT yang gajinya 3 bulan rapel, sok-sok loh. La ilaha illallah. Datang ke masjid, pastikan jadi orang taat. Jadi mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Makanya pengurus masjid mulai dihitung berapa sab. Jangan sampai banyak lo kipi angin pada jamaahnya. La ilaha illallah. Jangan sampai panjang lo karpetnya dibandingkan jamaahnya. Jangan sampai dia azan, dia qomat, dia imam, dia makmum, plus dia doa, inyo lo yang mengaminkan. La ilaha illallah. Itu pastikan. Maka pastikan diri kita, pastikan istri kita menjadi istri yang terbaik. Itu syarat yang pertama. Tapi memang gampang Pak Ustadz, agak sulit mendidik keluarga ini Ustadz. Betul. Siapa bilang mudah? Nuh alaihissalam tidak bisa mendidik istrinya. Istrinya tak beriman kepada Allah. Anaknya pun dilaknat oleh Allah. Lut alaihissalam istrinya dilaknat. Makanya Quran bercerita ada 3 istri yang namanya Allah sebut dalam Quran. 1 istri Nabi Nuh, yang kedua istri Nabi Lut, yang ketiga istrinya Abu Lahab. Ibu tinggal pilih mau jadi bini yang mana. Pilih aja lah. Disebut oleh Allah. Dirinya gampang-gampang susah, gampang-gampang susah. Makanya saya kasih rahasia buat bapak ibu. Ini mohon maaf, saya kasih rahasia buat bapak-bapak. Tapi jangan lagi tahu ke bini awak, untuk bapak-bapak aja nya. Mendidik bini kok Pak. Nah, mendidik istri kok gampang-gampang susah. Baru mulai suruh belum. Mendidik istri kok gampang-gampang susah Pak. Makanya mohon maaf, pahami karakter istri. Istri itu punya sifat karakternya 3. Kau lagi tahu Pak bagi yang lebih ini. Istri itu karakternya 3. Pahami karakter istri. Yang pertama, istri kita itu karakternya pencemburu. Bini awak itu pencemburu. Boleh cemburu, boleh, yang tidak boleh cemburu buta. Maaf, kalau ada bapak berjalan sama perempuan lain, kemudian bini awak tidak cemburu, coba periksa elok-elok lo, bini awak itu padusi atau tidak. 1. Yang kedua, istri kita tuh palele. Palele itu bahasa Jawa panangi, pancengeng. Kenapa? Karena maaf, laki-laki menyelesaikan masalah dengan utak, batino menyelesaikan masalah dengan perasaan. Ujung perasaan pasti air mata. Makanya kalau ada laki-laki punya masalah kemudian menangi, ganti serawanya dengan rok. Itu dia. Kalau ada bini awak selama menikah sampai hari ini tidak pernah menangi di muka awak, coba tanya betul Pak, periksa betul-betul dia itu perempuan atau tidak. 2. Yang ketiga, sifat perempuan yang karakter perempuan yang ketiga ini konsumtif, pembelanjo. Ambo ulun pernah bersuo ado batino ndak suku piti, ulun bersuo di ambo. Nah, perempuan ini hobinya konsumtif, pembelanjo. Diagi piti-piti 10.000 dimasaknya sayu bayam. Diagi piti 50.000 dimasaknya gulai ayam. Diagi piti 20 juta dibalinya ameh 10 mayam. Abi yo. Pembelanjo. Makanya mohon maaf, kita pakai sendal Pak, cie Pak, sampai mipi, sampai putui baru ganti sendal. Perempuan bini awak, coba tengok sendalnya belakang pintu Pak. Hicop mejiku hibiu abu put lengkap sudah Pak. Harus cocok sama warna jilbabnya, cocok sama tas brandednya. Lah,
Awak pergi ke pasar, maaf, beli apa? Beli ke pasar, beli celana jeans Levi's 501. Datang situ, berapa bang? 750. Kuranglah bang, 6,5. Tidak bisa pak. Berapa? 675. Bayar cash pulang. Kita seperti itu laki-laki karakter belanja. Kalau perempuan beli Ajinomoto di pasar pagi Arengka dari jam 7 sampai jam 11 segala pasar itu dikelilingi dia. Dan itu karakter perempuan. Tidak bisa kita marahkan. Begitulah tabiat perempuan itu. Makanya mohon maaf saya ingin sampaikan buat kita bersama, untuk membuat istri senang itu gampang, Pak. Tidak perlu dirayu. I love to you, you love to me. I can see you, you can see me. I belong to you, you belong to me. Tidak perlu. Agejo pitinya, bolehnya ome. Senyum itu. Maka istri kita, ada orang tanya dengan saya, Pak Ustadz, payah kami merayu istri kami Ustadz. Kami ajak untuk menutup aurat, tidak mau. Kami ajak untuk taat, tidak mau. Sulit Ustadz. Padahal saya di mana-mana pengajian dah ikut Ustadz. Saya sudah hijrah, tapi istri saya belum juga Ustadz. Ada istri juga ngadu dengan saya, Pak Ustadz, saya sudah hijrah Ustadz. Saya sudah pakai jilbab panjang, pakai manset, pakai kaos kaki, pakai purdah, pakai nikop, pakai cadar. Tapi suami saya Ustadz sampai sekarang belum mau ke masjid Ustadz. Udah saya suruh dia ke masjid, tidak juga mau Ustadz. Dilembut-lembutkan, tidak mau. Dikasar-kasarkan, ujungnya berkelahi Ustadz. Kira-kira gimana solusinya Ustadz? Matawa. Karena itu urusan suami ibu. Dan kau laki orang, jangan tanya kamu. Kena mohon maaf, tidak perlu ibu tanya. Kalau ada suami kita yang belum taat, ibu tidak perlu tanya dengan saya. Ibu sudah tahu rahasianya. Kenapa? Maaf, dulu ibu masih gadis, suami ibu masih bujang. Di saat ibu masih gadis, suami ibu masih bujang. Maaf, suami ibu sedang berpacaran dengan perempuan di kampung sebelah. Dengan kelembutan ibu, dengan rayuan ibu, dengan gombalan ibu, dengan senyuman ibu, ibu bisa mengambil laki-laki yang sedang berpacaran dengan perempuan kampung sebelah. Ibu jadikan suami ibu. Bisa. Kini lelaki awak sekamar, sekain sarung, sebet kaper, seselimui, sekain panjang. Masa anda pandai merayunya? Bongat. Laki awak. La ilaha illallah. Itu tidak masuk akal, Pak. Sama-sama kita payah merayu bini. Masa payah merayu bini, Pak? Bini orang je bisa Pak rayu. La ilaha illallah. Jadi itu tidak masuk akal. Jadi tidak ada alasan. Sampaikan kepada orang yang kita cintai, ajak mereka untuk taat pada Allah. Yang belum pakai jilbab, suruh dia pakai jilbab. Yang belum tutup aurat, suruh dia tutup aurat. Suami yang belum ke masjid, ajak mereka ke masjid. Satu yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Dua, Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang bukan hanya memikirkan keluarga, tapi Ibrahim juga berdakwah kepada penguasa ketika itu, kepada ayahnya Azar, atau disebut dengan nama pamannya, berdakwah kepada Namrud, penguasa ketika itu. Ini pelajaran buat kita. Jadi bukan hanya di lingkungan keluarga saja, di lingkungan masyarakat kita, tokoh-tokoh masyarakat, sampaikan agama ini kepada mereka. Maka setiap kita sampaikan agama, ajak mereka datang ke masjid. Untuk pertama-pertama bolehlah kita beri makanan, lontong dan sebagainya, siapkan. Untuk apa? Menjinak-jinakkan hati orang bisa datang ke masjid, agar orang bisa taat kepada Allah. Makanya pengurus masjid, saya sampaikan di mana-mana, mohon maaf, dakwah pertama itu bukan dakwah ilallah, tapi dakwah ilat to'am, ajak orang makan. Nah, itu yang pertama. Makanya Bapak lihat, saya sudah banyak la ilaha illallah. Di mana masjid di Pekanbaru yang ada menyiapkan makanan dan minuman, pasti jemaahnya ramai. Iya atau enggak? Tapi kalau jemaahnya digilo dagi bakwan ke bakwan, godok ke godok, ya daginya. Aja pun tuh akulah jemaahnya kok. Saya ingin sampaikan, makanya mohon maaf, dakwah pertama itu bukan dakwah ilallah, tapi dakwah ilat to'am. Ajak orang makan, ajak orang makan. Makanya mohon maaf, termasuk masjid saya Al-Ikhlas, termasuk masjid-masjid yang lainnya. Kalau masjid kami itu Pak, mohon maaf, setiap acara-acara event Modeliko itu motong kambing kami, makan kambing. Lontong-lontong Modeliko enggak pakai dah kami dah. Sesekali bisa. Pak Ustaz, kambing mahal. Kambing mana nan mahal? Kambing akikat 3 juta iyo, kambing korban 3 juta iyo. Iyo kambing korban, kambing akikat 3 juta. Pai apa ke kandang kambing di Kubang Raya go atau di Arengka 2 go. Cari kambing batino, bareknya 25 kilo, matonya celek, kakinya pincang, 500.000 kambingnya. Masukan cebodak alam tu. Gue masa undang kiri kanan masoji, kalau ndak tiba orang potong 5 gua. Tapi kalau lontong ke lontong ya bentuk kalau jemaahnya kok. Maka pengurus kok mesti berpikir Pak. Undang gue tabligh akbar, kajian subuh bersama ustaz siapa saja. Kemudian bantai kambing, motong kambing, kirim undangan, sebarkan spanduk. Kalau ndak tiba korek 5 bawah. Ini untuk pancing orang. Tapi kalau lontong ke lontong, tambah lo bakwan kalau angin nak bapu ke bakwan lah sojuk gopuk koge la ilaha illallah.
Nah, kemudian berharap kita jamaah mau ramai, gimana caranya? Makanya mohon maaf, ajak orang tuh pikirkan tuh bagaimana agama ini mau hidup. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar. Itu yang kedua. Ajak orang-orang yang kita cintai, keluarga-keluarga, tetangga, tokoh masyarakat yang ada untuk bisa taat kepada Allah semuanya. Belajar. Saya bukan orang baik, tapi saya ingin belajar jadi orang baik. Istri saya bukan bidadari, tapi belajar untuk menjadi orang yang terbaik. Kita semua bukan orang baik, tapi kita ingin belajar menjadi orang yang baik di hadapan Allah. Belajar. Terakhir, yang ketiga, Ibrahim itu punya karakter. Apa karakter Ibrahim? Ibrahim itu adalah nabi yang melayani tamu itu dengan sempurna. Suatu ketika di tengah malam datang tiga sosok manusia berpakaian putih ke rumah Ibrahim. Allah ceritakan dalam Quran. Padahal tiga manusia ini malaikat yang berubah wujud menjadi manusia dengan pakaian yang putih. Getuk rumah Ibrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka oleh Ibrahim tengah malam. Dilihat oleh Ibrahim ada tiga. Kemudian berpakaian putih. Nampak di pakaian mereka orang yang tidak dalam perjalanan jauh. Kalau dari perjalanan jauh bajunya pasti kusam. Maka dipersilakan oleh Ibrahim alaihissalam. Dipersilakan masuk. Ketika masuk tiga malaikat itu, Ibrahim menyajikan makanan dan minuman. Makanya hobi Ibrahim itu Pak melayani tamunya. Kalau ada tamu siapa saja yang datang ke rumah Ibrahim, dihidangkan minuman, dihidangkan makanan. Jadi kalau ada rayo potang datang tamu ke rumah, disuruh tamu minum dan makan, itu tandanya mengikuti Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau gilo ayah aqua itu nampak pemalainya. Ibrahim itu orang yang sampai ada orang berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, setiap tamu yang datang kau beri makan, setiap tamu yang datang kau beri makan. Apakah kau tidak takut nanti kekurangan bahan pangan untuk ke depan? Apa kata Ibrahim? Jangankan makanan, seandainya Allah minta aku mengorbankan anakku, aku akan korbankan anakku satu-satunya. Ketika itu Ibrahim ulun punya anak perkataan Ibrahim dipegang oleh Allah. Nanti sampai pada pengorbanan Ibrahim menyembelih mengorbankan anaknya. Nanti kita akan bahas. Makanya Ibrahim itu orang yang pandai melayani tamunya. Maka saya saran kepada ibu, kita belajar untuk melayani tamu. Rasa-rasa tidak bisa kita layani di rumah dengan makan dan minum, dengan segala kekurangan kita, layani tamu kita di tempat lain. Di rumah makan, semua layani. Kalau memang tidak bisa, tapi sebaiknya memang di rumah. Karena Ali bin Abi Thalib 7 hari 7 malam menangis. Kenapa menangis? Abu Bakar berkata, ya Ali, kenapa engkau menangis? Kata Ali bin Abi Thalib, sudah 7 hari 7 malam tamu tidak datang ke rumahku. Tamu itu mendatangkan keberkahan. Waduh lu awak hobi ndak suka nerima tamu. Padahal tamu itu keberkahan, Pak. Makanya mohon maaf, layani makan minum, layani makan minum. Layani. Ibrahim itu nabi yang paling luar biasa melayani. Ini pelajaran buat kita bersama, Pak. Makanya mohon maaf, Ramadan itu kita dididik oleh Allah. Ada orang tanya dengan saya, Pak Ustadz mau enggak Ramadan? Saya mau Ramadan itu bukan sebulan setahun sekali, Pak. Bukan 3 bulan sekali. Ambo Ramadan itu kalau bisa sebulan itu setiap bulan Ramadan. Kenapa? Mohon maaf, karena Ramadan ini bulan reposisi, diposisikan kembali fitrah kita. Kami laki-laki yang ngaco mencari piti, pergi keluar pagi-pagi, pulang sore, pulang malam. Terkadang tidak sempat sarapan pagi sama orang rumah, tidak sempat makan siang sama anak, tidak sempat makan malam sama keluarga. Tapi di Ramadan dirubah oleh Allah kebiasaan itu. Seluruh Ramadan, setiap waktu berbuka, suami, istri dan anak berkumpul di rumah berbuka bersama, sahur pun bersama. Iya atau tidak? Istri pun dirubah oleh Allah Ramadan. Yang selama kau bini awak pamale, tidak pernah masak di dapur, acuk membeli sambal di kadai rumah makan. Tapi ketika Ramadan dirubah oleh Allah. Jam 3 sore itu lah berdatang-datang kuali. Bertanya bini, bang beko awak buku apa? Kolak pisang, kolak ubi, kolak batu bata atau kolak ladiang lah. Dikembalikan posisi itu oleh Allah. Makanya mohon maaf, fitrah itu dikembalikan ketika masuk di luar bulan Ramadan, diajarkan ketika bulan Ramadan, kemudian diimplementasikan di luar bulan Ramadan. Kita belajar untuk melayani setiap tamu yang ada. Rasa-rasanya tidak mungkin kita melayani rumah, maka layani tamu kita di luar rumah dengan makanan, dengan meninjukan, dengan mengharapkan keberkahan. Itu syarat agar nanti anak keturunan kita nanti dijaga oleh Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Ini saya ingatkan buat kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya mohon maaf, kita ini belajar untuk apa? Melakukan apa yang dilakukan oleh para anbiya alaihissalam, spirit pengorbanan dan perjuangannya.
Agar apa? Kita berharap apa yang diberikan pertolongan oleh Allah kepada orang terdahulu bisa diberikan oleh Allah pada hari ini kepada kita. Dijaga, dipelihara menjadi anak yang soleh dan soleha. La ilaha illallah. Makanya mohon maaf, saya pernah berjalan bersama teman saya. Saya punya teman, punya anak 3 orang. Saya sudah sampaikan cerita ini sama istri saya. Tapi memang istri itu kadang nangkok, kadang endaknya dah. Saya punya teman 3 orang. Laki-laki anaknya. Pertama anaknya umur 12 tahun. Yang kedua umur anaknya 9 tahun. Yang ketiga umur anaknya 6 tahun. Ketiga-tiganya hafal Quran. Yang 12 tahun hafal Quran 29 juz. Hafalannya mungkin. Yang nomor 2 9 tahun hafal Qurannya 9 juz. Yang nomor 3 6 tahun hafal Quran 5 juz. Maaf, saya pernah mendengar bacaan Quran anaknya yang paling besar 29 juz dibacakan depan saya. Kalau ibu pernah ke Sepron, ada Ustadz Murtado. Itu Ustadz Murtado tuh suaranya mirip dengan suara dia. Saking indah suaranya. Akhirnya saya cemburu, saya bilang sama istri, "Dek, besok datang ke rumah kawan abang yuk." Kenapa? Kita silaturahmi ke sana. Ingin tahu kira-kira apa rahasia bisa membuat anak hafiz Quran. Ba'da asar jalanlah kami sama orang rumah. Ambo ketika itu pakai mobil HRV, bawa bini berdua, anak tinggal di rumah. Sampai di rumah saya bilang, "Dek, nanti sampai di rumahnya, Agi tahu, tanya sama kakak bini itu, kira-kira apa rahasia kiat amalan yang dikerjakan sehingga anak bisa jadi hafiz Quran." Iyalah, sampai di rumahnya, istri saya masuk ke dalam bersama istri dia. Suami dia di luar bersama saya sambil minum kopi dan makan goreng-gorengan. Lama bercerita, akhirnya hari dah masuk 5:30 menjelang maghrib. Istri saya keluar, kami pun pamit. Assalamualaikum, naik mobil. Saya naik mobil, istri saya naik mobil. Sampai dalam mobil, istri Ambo isak-isak menangis. Tuan Ambo tanya, "Apa lo kau menangis, Sobian? Awak kini kau silaturahmi bukan bertakziah, Sobian." Apa katanya? "Gimana adik tak nangis, Bi? Dia punya anak 3 orang, istrinya tamat SMP, suaminya tamat SMA, punya anak 3 orang, ketiga-tiganya hafiz Quran, suaranya indah-indah. Nggak kau tanya doh, apa rahasia amalan yang dibuat oleh istri dan suaminya sehingga bisa menjadikan anaknya hafal Quran?" Udah deh tanya lah, Bi. Kata kakak tuh nggak ada amalan khusus, nggak ada doa khusus, nggak ada ibadah khusus, nggak ada zikir khusus. Tapi kata kakak tu ada yang dikerjakannya mulai dari nikah sampai hari ini itu tak pernah ditinggalkannya. Saya bilang apa? Kata istri saya, kakak tu semenjak nikah sampai hari ini ketika dia akan tidur malam masuk ke kamar, sebelum dia tidur dan dia pejamkan matanya, dia pegang tangan suaminya, dia cium, dia minta maaf dosa 1 hari kepada suaminya. Ada bini awak untuk itu? Bini awak setahun sekali minta maaf, kadang lupa lo tuh. Lupa dek, nak bau tak awak kadang-kadang. Bagaimana anak kita mau jaga, Pak? Maka sesekali Bu mohon maaf, beko malam sebelum tidur coba pegang tangan suami itu, cium seketik walaupun agak geli-geli, tidak apa-apa lah, belajar namanya.